Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhti Ali Azhara dengan NIM 210306135 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem dapur darah, yaitu larutan dapur atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya, atau juga sebaliknya. Secara alami, sistem dapur bikarbonat berfungsi untuk mengatur pH darah, karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, yaitu 7,4, diperlukan kadar garam bikarbonat banding kadar asam karbonat sebesar 20:1. Selanjutnya, ada sistem respirasi, yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida, serta uap air, melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, dan transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Respirasi ditentukan oleh proses difusi udara dan tekanan parsial gas dalam udara pernafasan. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas yang larut dalam plasma dan O2 yang terikat pada hemoglobin. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas yang larut dalam plasma, asam karbonat yang larut dalam plasma, dan ikatan kabel amino dengan protein darah termasuk Hb dan garam bikarbonat sebesar 70%. Selanjutnya, ada sistem ekskresi ginjal, yaitu untuk mengatur kandungan garam bikarbonat di dalam darah dengan mobilisasi ion H positif di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. Selanjutnya, sekresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na positif untuk membentuk amonia di tubulus distal untuk menggantikan Na positif yang terpakai pada proses yang kedua. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu penjelasan secara singkat metabolisme air pada ternak. Yang pertama, air yang diminum ternak akan masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu, air masuk melalui pembuluh darah kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Setelah itu, air akan membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang terakhir, air akan menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air akan membantu ginjal pada proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan dari mana sumber air pada ternak. Sumber air pada ternak yang pertama berasal dari air minum. Air yang dimaksud di sini adalah air yang bersih dan segar, bersuhu ruang dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, air yang terkandung pada bahan makanan seperti pada pelet dan rumput. Yang ketiga, ada air metabolik yang didapat dari hasil oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks dalam tubuh. Contohnya ada C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan CO2 ditambah 6H2O melalui proses oksidasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Keseimbangan positif bila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada air yang dikeluarkan di dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada hilangnya air lewat kulit yang biasanya pada mamalia yang akan membantu untuk melepaskan dan mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineralnya tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil air dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, ada hilangnya air melalui pernafasan atau hampir 40% terjadi pada unggas. Yang keempat, ada bentuk pakan dan susunan pakan. Contohnya, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses, atau ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kambing. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada cara menghitung air metabolik. Saya ambil contoh yaitu
air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram karbohidrat, protein, dan lemak. Di sini, jika bahan pakan mengandung karbohidrat 55%, protein 10%, dan lemak 20%, dapat dihitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram makanan tersebut. Yang pertama, kita menghitung energi yang dihasilkan dari 100 gram makanan. Yang pertama, dengan mengalihkan 55 gram karbohidrat dikali 4, menghasilkan 220 kilokalori. Lalu 10 gram protein dikali 4 menghasilkan 40 kilokalori. Lalu selanjutnya 20 gram lemak dikali 9 menghasilkan 180 kilokalori dengan total kilokalori yaitu ada 440. Lalu di sini kita akan menghitung air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram makanan. Yaitu kita akan mengalihkan hasil dari energi yang dihasilkan. 220 dikali 0,15 sama dengan 33 gram. Lalu selanjutnya kita akan mengalihkan hasil dari energi pada protein, yaitu 40 dikali 0,105 sama dengan 4 gram. Lalu pada lemak, 180 dikali 0,111 menghasilkan 20 gram. Jadi total air metabolik yang dihasilkan pada 100 gram makanan adalah sebesar 57 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.